Leute, halo guys. Ada nggak kalian di sini yang sebenarnya pengen kopi atau suka minum kopi tapi nggak bisa atau badannya itu tidak bisa mentoleransi kopi atau hipersensitif sama kopi? Misalnya kalau habis minum kopi jadi buang-buang air atau kalau misalnya kebanyakan minum kopi sedikit jadi palpitasi atau berdebar. Nah, aku tuh salah satu yang agak sensitif sama kopi. Tapi kalau misalnya minum kopi-kopi yang udah mix gitu ya, udah campur creamer dan segala macam itu, it's okay nggak apa-apa gitu ya. Bahkan misalnya sampai gelas kedua tapi jarang. Tapi kalau misalnya minum yang model americano, walaupun hanya satu bungkus kecil itu yang sekarang banyak beredar tuh, walaupun hanya setengah ya, terus aku udah mulai kayak ngerasain kayak agak-agak palpitasi atau berdebar. Nah, di sini aku punya satu alternatif yang mungkin di Indonesia ini masih jarang dibahas, tapi di luar sana tuh orang tuh udah tahu ya, udah banyak yang tahu. Nah, ini punya julukan disebut children's atau kids coffee. Kenapa? Karena ini jenis kopi yang tidak mengandung kafein sama sekali. Tapi balik lagi kalau misalnya diproduksi dengan cara metode tertentu, ya ada juga mengandung kafein. Tapi banyak klaim yang bilang ini tuh zero kafein ya, atau tanpa kafein gitu. Jadi ini aman bahkan buat anak kecil yang pengen mencoba rasa kopi seperti apa, ataupun buat yang lagi busui atau breastfeeding gitu ya. Nama latin dari tanaman ini adalah Sycorium intybus yang memiliki batang yang berbulu dan daun yang berwarna ungu yang termasuk masih dalam keluarga Dandelion. Pada tahun awal 1500-an sudah dimulai di Afrika dan Asia Timur, dan di tahun 1800-an itu karena ada krisis kopi, jadi di Perancis itu ini mulai dipopulerkan. Nah, ternyata si Chicory Coffee ini juga memiliki manfaat yang pertama untuk kesehatan pencernaan ya. Jadi Chicory itu mengandung serat yang disebut dengan inulin, yang mana dia mensupport pencernaan karena inulin ini bisa meningkatkan probiotik, dan beberapa riset menunjukkan katanya bahwa minum Chicory Coffee ini bisa membuat buang air besar kita itu lebih teratur dan mencegah konstipasi. Lalu yang kedua, dia memiliki efek anti-inflamasi ya. Jadi dari penelitian itu menunjukkan bahwa akar Chicory itu memiliki antioksidan yang tinggi dan mengurangi radikal bebas. Jadi memberikan efek anti-inflamasi. Juga ada efek atau manfaat untuk gula darah yang mana bisa mencegah diabetes dan bermanfaat untuk penderita diabetes. Lalu manfaat yang keempat untuk tekanan darah. Dimana kalau kafein itu bisa meningkatkan tekanan darah secara sementara, tetapi si efek Chicory root ini malah bisa menurunkan tekanan darah di bagian sistol atau di bagian atas, itu berdasarkan jurnal. Nah, karena kebanyakan minum kafein itu kan bisa menyebabkan misalnya jadi susah tidur, detak jantung yang lebih cepat, atau kecemasan. Nah, dengan kita mengganti kafein menjadi non-kafein coffee seperti Chicory root ini, efek-efek tersebut mungkin bisa kita hindarkan. Beberapa menyebutkan bahwa minum Chicory root ini kemungkinan bisa menyebabkan kembung. Kenapa? Karena dia memiliki fiber yang tinggi, yaitu inulin, yang kalau semakin banyak kita konsumsi itu semakin dipecah gitu ya si inulinnya itu, jadi bikin bloating atau kembung. Jadi untuk pemula sebaiknya kita minum dalam dosis atau gram yang lebih sedikit ya, sama seperti ketika orang pertama kali minum kopi, dicoba dulu minum kopinya dengan gram yang lebih sedikit atau lebih kecil. Seseorang yang memiliki alergi terhadap tanaman tertentu, mungkin minum Chicory ini bisa mengakibatkan kayak eksim atau kayak gatal-gatal kemerahan. Tapi kayaknya di Indonesia ini jarang ya menemukan kasus orang yang ada alergi tanaman tertentu, khususnya dari keluarga Dandelion. Walaupun memang belum terlalu banyak penelitian tentang keamanan minum Chicory root ini terhadap ibu hamil dan menyusui, tetapi dikatakan bahwa minum Chicory root ini cenderung lebih aman ketimbang minum kopi untuk wanita yang sedang menyusui. Ini adalah tabel perbandingan kopi Chicory versus kopi tradisional. Oke, semoga bermanfaat. Vielen Dank. Thank you. NCC. Bye. Bye.